Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, mudah-mudahan panjenengan selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya. Amin 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 ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin mereaksi sebuah reaksi, ya. Reaksi atas reaksi. Kenapa? Karena ini adalah videonya dari KBN Nusantara yang mereaksi videonya Cak Nun. Ya, ini sudah kesekian kali sih Pak siapa ini? Gusmar apa ya? Enggak salah ya. Itu mereaksi video tentang Cak Nun. Saya kira sudah selesai dulu itu ya. Ternyata masih direaksi lagi, tapi ini enggak terlalu kasar kok. Meskipun enggak kasar, meskipun tidak tetapi masih ada kesan memojokkan Cak Nun. Coba lihat dari timelinenya. Pengkhianat bangsa masa dirangkul. Nah, ada yang tahu ini Cak Nun kapan ngomong begini ya? Pertama ya, jawaban saya sebelum menjawab pertanyaan Pak KBN Nusantara ini ya, sebelum Anda mereview itu seharusnya cari dulu informasi lengkapnya. Jangan bertanya balik. Ini menunjukkan bahwa semangat riset panjenengan itu rendah. Semangat riset itu apa tuh? Riset itu penelitian. Meneliti paling tidak apa yang akan direview ini harus diketahui dulu. Kalau perlu videonya dicari yang lebih lengkapnya, meskipun itu bukan dari caknun.com tetapi dari yang lain misalnya. Dan saya sudah punya. Saya kalau sebelum mereview itu biasanya saya download dulu, Pak. Tak download, tak putar berulang-ulang supaya apa? Menghindari kesalahpahaman. Jadi saya putar berkali-kali, gitu caranya ya. Itu namanya apa ya? Menghindari kesalahpahaman. Jangan sampai kita ngomong di depan banyak orang kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, apalagi mereduksi daripada orang yang kita review itu. Meskipun kita nggak suka sama orang itu misalnya. Nah seperti ini, pengkhianat bangsa masa dirangkul. Dan Pak Gusmar ini mereviewnya hanya 1 menit, padahal video lengkapnya itu ada berapa menit itu ya. Ini saya sudah download ini. Nah, 4,29 menit ini dari channel Fatur FRWL ya. Jadi 4,5 menit. Terus di review itu hanya 1 menit. Dan hasil reviewnya itu diarahkan kepada pertanyaan itu, apakah pengkhianat bangsa dirangkul. Ya memang di situ Cak Nun mengatakan yang intinya bahwa pemimpin itu harus bisa intinya mewakili semuanya. Ibarat orang itu nyopir, Anda jadi sopir, itu ya Anda berarti sopir dari semua penumpang yang ada di dalam sebuah kendaraan tersebut. Jangan berpihak kepada satu golongan tertentu. Seperti itu, ya kan? Dan videonya itu masih panjang. Tapi Gusmar memutuskan hanya 1 menit saja, dan itu pun disalahpahami, kemudian diarahkan kepada isu-isu ke para pengkhianat bangsa, seperti orang yang ingin mengganti Pancasila, ingin mengganti undang NKRI menjadi negara khilafah dan sebagainya. Selalu diarahkan ke situ. Padahal Cak Nun tidak sedang membahas itu. Yang dibahas Cak Nun itu adalah konteksnya tentang pemilu 2019 waktu itu ya. Jadi itu sebelum pemilu 2019. Cak Nun ditanya tentang bagaimana hubungannya Cak Nun dengan para orang-orang yang punya kepentingan di pemilu tersebut. Nah, Cak Nun kan intinya pada poinnya Cak Nun itu pengennya semuanya itu berkumpul, semua kekuatan itu berkumpul untuk apa? Untuk Indonesia. Jadi kita untuk Indonesia, bukan Indonesia untuk kelompok kepentingan kita. Itu intinya. Jadi merangkul itu konteksnya di situ. Ya kalau Cak Nun mengatakan presiden sekarang belum tepat misalnya, itu konteksnya bukan penghinaan secara pribadi. Jadi Gusmar saya kira tidak perlu baper dalam hal ini. KBN Nusantara tidak perlu baper dalam hal ini, karena Cak Nun bicara itu dalam konteks begawan, negarawan. Cak Nun pengen punya negarawan yang sejati. Dan di kesempatan lain Cak Nun juga pernah kok mengatakan bahwa kalau bisa saya mau berkumpul asalkan apa? Asalkan dari berbagai pihak, bukan satu pihak. Ya, karena kalau misalnya apalagi pada saat pemilu itu, kalau misalnya dari kubu A itu mendekati Cak Nun, nanti kubu B tidak mau dekat. Nanti kalau misalnya kubu B pengen mendekat ke Cak Nun, nanti kubu A tidak mau berdekatan. Artinya tidak mau saling kumpul bareng gitu loh.
Cak Nun mengatakan nek pancene bareng ayo, nek pancene untuk Indonesia ayo bareng-bareng, aku gelem. Cak Nun pernah ngomong seperti itu. Cuman kalau disuruh cari videonya saya wis nggak ketemu lagi. Wong dulu saya nonton itu di YouTube itu tidak sedang ingin mereview dulu ya pokoknya ya menonton, menyimak, memahami, hanya itu ya. Jejak videonya wis nggak tahu saya channelnya apa namanya, tapi masih ingat saya kata-katanya seperti itu. Dan kalau Cak Nun dituduh lagi tentang masalah kelompok-kelompok yang katanya ingin menganu pemerintah itu, menggulingkan pemerintah itu. Contoh gini misalnya, contoh kasus waktu 212, gerakan 212 itu kan pemicunya kasusnya Ahok itu kan, yang surat Al-Maidah itu kan, halnya ke situ. Nah, Cak Nun juga pernah membahas itu. Cak Nun tidak pada posisi setuju atau tidak setuju sebenarnya. Cak Nun selalu berpikir bagaimana caranya supaya kekuatan yang ada di 212 itu tidak hanya fokus kepada masalah Ahok, tapi di kekuatan itu kemudian disalurkan untuk masalah-masalah yang lain. Jangan hanya sentimen keagamaan digunakan untuk kekuatan politik, tapi coba meneliti secara lebih luas, misalnya bagaimana masalah korupsi, terus kasus-kasusnya Pak Ahok itu bagaimana, dan melebar lagi, meluas lagi. Kalau begitu kan bisa jadi kekuatan itu 212 itu digunakan untuk apa? Mengawal NKRI. Karena apa? Yang namanya radikalisme, ekstremisme, sikap keras dan sebagainya itu bisa jadi itu juga karena adanya kekecewaan. Jadi tidak serta-merta, tidak melulu itu karena radikalisme, pemahaman terhadap teks yang salah atau bagaimana. Tidak hanya itu ya, itu salah satunya, tetapi tidak hanya itu ya, bisa jadi karena mereka merasa tidak terakomodir sehingga mereka bersikap teriak-teriak atau bagaimana. Dan Cak Nun sendiri bukan berarti mendukung gerakan 212. Cak Nun sendiri pernah waktu di Jombang, waktu di Polres kemarin itu, Cak Nun justru menyindir gitu kan gerakan 212 itu. Takbir, Allahu Akbar, itu maksudnya apa? Kalau di Jombang kan jelas ya, ada slogan di Kabupaten Jombang itu apa kemarin itu ya, Jombang itu slogannya ya, terakhirnya pokoknya ada Allahu Akbar gitu loh. Tapi kan jelas misi visinya jelas. Tapi kalau di 212 itu kan misinya apa kan nggak jelas, bahkan lebih kepada sentimen keagamaan saja, tidak meluas. Itu artinya kekuatannya itu tidak terpetakan. Nah, sedangkan yang datang ke 212 kan juga tidak terpetakan juga, ini dari mana, siapa, dan sebagainya. Cak Nun bahkan memberikan saran jangan hanya berbaju putih saja, semuanya dilibatkan kalau memang itu kekuatan positif kan gitu ya. Dan Cak Nun juga pernah mengatakan Cak Nun tidak ingin menumbangkan presiden yang sah. Cak Nun tidak ingin menumbangkan presiden yang sah. Ini di lain kesempatan saya juga sudah download videonya itu ya. Tidak ingin menumbangkan presiden yang sah seperti dulu waktu zaman Orde Baru ya. Cak Nun kan juga pernah toh terlibat dalam lengsernya Pak Soeharto. Tapi Cak Nun tidak meniatkan itu. Kalau ternyata yang dilakukan Cak Nun adalah punya efek terhadap kejatuhan presiden, ya itu soal lain. Nah, seperti itu loh, memahami Cak Nun itu harus secara luas nggih, Pak Mar nggih. Dengan tiang Jawa Tengah to nggih, kula salam rahayu Pak, santai-santai wae Pak. Cuman terkesan ya, pemahaman sampean tentang Cak Nun itu masih sepotong-sepotong, masih sepenggal-sepenggal gitu loh, masih sepenggal-sepenggal, sehingga ya seperti ini contohnya, pengkhianat bangsa masa dirangkul. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya merupakan hasil daripada kesalahpahaman sampean tentang Cak Nun. Kemudian kesalahpahaman itu sampean mengkerucut kepada pertanyaan seolah-olah Cak Nun itu membela orang-orang yang ingin mengganti dasar negara dengan dengan ideologi khilafah dan sebagainya. Ya, memang dulu Cak Nun pernah mengatakan gini, khilafah itu jangan ditolak, khilafah itu Allah yang bikin, bukan kita. Ya benar, tapi itu konteksnya bukan khilafah seperti yang dipahami oleh HTI, tapi khilafah secara sesuatu yang dari Allah, bahwa Allah itu menurunkan sistem yang berupa khilafah, dan ayatnya juga ada. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan gitu kan ada. Jadi khilafah dalam arti itu sesuatu dari Allah memang harus diterima. Tetapi kalau dari pemahaman HTI ya itu nanti dulu, karena kalau seperti pemahaman yang di HTI itu kan nanti konsekuensinya nabrak-nabrak yang lain.
Wong HTI itu di tempat lahirnya saja dia tidak diterima, kok tiba-tiba diimporkan ke negara lain, ke negara Indonesia, jelas nggak cocok toh. Itu loh. Khilafah itu kalau pemahaman Cak Nun itu bahwa kita mengkholifai daun, kita mengkholifai tanah supaya bagaimana bisa subur, kita mengkholifai hidup kita mengkholifai tumbuh-tumbuhan dan sebagainya supaya bisa lebih berkah, lebih bermanfaat, seperti itu. Ngoten nggih. Saya kira dengan seperti ini kita akan lebih jelas dan sangat disayangkan kalau misalnya ini terus-menerus terjadi gitu loh, kesalahpahaman seperti ini. Dan Gus Mar kan tanya tuh, itu share-sharean kapan? Ini tahun 2018 Pak nggih. Tahun 2018 sebelum masa-masa pemilu 2019 dulu. Terus sampai tadi juga menyebut itu share-sharean baru ya, mungkin itu share-sharean dari WA ya. Repotnya itu kan kalau satu WA itu isinya orang-orang pembenci Cak Nun semua. Terus dibangun narasi Cak Nun mengajak orang-orang radikal untuk dirangkul dan sebagainya. Terus sama nanti mengibaratkan ya mosok orang yang mau menghancurkan NKRI kita rangkul, mosok kita tidur satu kamar dengan ular, dengan buaya, ya dimakan kita. Kalau perlu mereka itu ditenggelamkan saja lah, seperti itu. Padahal konteksnya Cak Nun tidak seperti itu ya. Jadi seperti ini loh, pemelintiran seperti ini itu harusnya jenengan pikir dulu sebelum di-share ke publik ya toh. Dicari sumbernya dari mana ya. Kalau tidak sabar seperti itu ya jangan mereview video. Coba semangat intelektualitasnya, semangat risetnya ini dibangun supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang terus-menerus. Dan saya sarankan untuk menggali informasi tentang Cak Nun secara lebih luas, secara lebih mendalam. Karena Cak Nun itu dimensinya sangat luas, sehingga sangat rawan untuk disalahpahami oleh orang yang hanya berpikirnya itu secara pendek gitu. Secara pendek ya. Saya sudah 12 tahun mengikuti Cak Nun secara intensif. Meskipun itu masih terbilang muda sebenarnya 12 tahun itu, karena usia Ma'iyah itu sudah 20 tahun ya, lebih 20 tahun lebih ya. Kalau saya 12 tahun itu masih ya tergolong muda lah. Dan saya bukan rank pertama, artinya bukan orang yang dekat dengan Cak Nun dekat dalam arti bisa ketemu secara intensif ya. Kan ada atau di Progres itu ada yang dekat dengan Cak Nun. Terus Kiai Kanjeng juga dekat dengan Cak Nun lah. Saya kebetulan tidak berada di lingkungan itu. Saya lebih 2 atau 3 langkah lebih jauh dari situ. Tetapi secara pemikiran, secara frekuensi saya bisa mengikuti apa yang ada dalam Ma'iyah dan apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Dan saya menyimak banyak tentang Cak Nun, sehingga kalau ada orang bicara Cak Nun, saya bisa tahu orang ini kesalahpahamannya di sini, orang ini seneng karo Cak Nun apa enggak. Dari orang pura-pura cinta sama Cak Nun itu saya bisa membaca, saya tahu. Atau orang yang hanya ingin menjegal Cak Nun saja itu bisa kok saya membaca orang itu misalnya ya ketoknya mengkritik, tapi sebenarnya bukan kritik, tapi karena pengen iri atau apa, itu terbaca kok itu. Karena apa? Karena saya sering mengikuti Cak Nun ya. Kalau Anda mengikuti sesuatu, Anda memahami sesuatu, maka Anda akan tahu siapa orang yang membenci dan mencintainya. Anda mencintai seseorang, Anda pasti akan tahu siapa yang mencintainya dan siapa yang membencinya. Seperti itu nggih. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.